Manusia diciptakan oleh Allah tidak lain untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku. Nah, dalam prakteknya ada manusia yang ingkar, manusia yang tidak mau taat, manusia yang tidak mau ikut perintah Allah. Itulah disebut dengan orang kafir. Kemudian ada pun jin. Jin juga ada yang tidak mau taat, ada yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Itulah yang disebut dengan setan atau dalam bahasa Quran syaitan. Setan inilah yang menjadi bala tentara iblis, menjadi pasukan daripada iblis yang terus berusaha untuk menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Adapun iblis hakikatnya cuma satu, yaitu dia yang sombong, yang kala itu diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau, merasa lebih hebat derajatnya daripada Nabi Adam, sehingga tidak mau mengikuti perintah Allah. Lantas dengan kesombongan itu dihukum iblis, diusir iblis oleh Allah dari surga. Nah, karena hukuman tersebut, maka iblis memproklamirkan dirinya bahwa akan senantiasa menyesatkan manusia. Dan ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surah A'raf ayat 16, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa bima awaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menghukumku, maka aku akan menyesatkan Adam beserta dengan anak cucunya dari jalan yang lurus, kata iblis. Nah, bagaimana iblis menyesatkan manusia, menyesatkan Adam dan keturunannya? Lanjut ayat ke-17, yaitu summa la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan sesatkan dia, aku akan goda dia dari arah depan. Kalau tidak bisa dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang. Kalau tidak bisa dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan. Kalau tidak bisa dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dari arah kiri. Kemudian wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan kamu akan temukan ya Allah, engkau akan temukan ya Allah sedikit sekali hambamu yang bersyukur. Nah, ahli tafsir kita, sebagian ahli tafsir kita menafsirkan ayat ini bahwasanya iblis menggoda, menyesatkan manusia dari arah depan. Apa maksudnya dari arah depan? Dari arah depan, iblis membuat manusia itu terlena akan namanya dunia. Apa isi dunia itu? Yang biasa kita kenal 3 ta: harta, tahta, wanita. Berusahalah iblis bagaimana supaya di dunia ini kita berburu-buru, mati-matian, mencari yang namanya harta, sampai melupakan halal haram, riba tidak, boleh tidak. Dibuat kita lupa, dibuat kita mengincar harta tersebut. Kemudian diperdaya kita dengan wanita. Apakah itu bisa kita selingkuh, bisa kita berzina. Kemudian diperdaya kita dengan tahta, jabatan. Berusahalah kita naik pangkat, naik jabatan, memburu pangkat, memburu jabatan. Tidak peduli lagi jilat atas, injak bawah, pokoknya asal dapat jabatan. Itu dibuat kita terperdaya dengan isi dunia. Kemudian maksud iblis menggoda dari arah belakang. Kalau misalnya di dunia dia tidak bisa, digoda dari arah belakang dengan cara apa? Dengan melupakan akhirat. Dibuat kita lupa akan yang namanya akhirat.
Ya, tidak usah ingat akhirat. Akhirat mah urusan belakang, urusan nanti. Pikir saja ini yang ada di depan, yaitu dunia. Kemudian dibuat kita, digoda kita dari arah kanan. Apa maksud dari arah kanan? Arah kanan ini adalah senantiasa kita melakukan kebaikan. Artinya dibuat kita agar tidak melakukan kebaikan, dibuat kita agar tidak melakukan kebajikan, sifat mulia. Kemudian dia goda dari arah kiri. Apa maksud dari arah kiri? Adalah dibuat kita untuk terus melakukan kemungkaran, terus melakukan sifat-sifat yang tercela, terus melakukan kemaksiatan. Kemudian yang terakhir, wala tajidu aktsarahum syakirin, hingga dia buat kita kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau iblis tidak bisa membuat kita kufur akan iman, dibuat kita kufur akan nikmat. Artinya dia buat kita seolah-olah tidak mensyukuri nikmat Allah. Kadang kita berpikir, waduh, rezekinya kok begini-begini saja. Ada tetangga kita tidak pernah ke masjid, rezekinya lancar terus. Ada tetangga kita, teman kita tidak pernah sholat, tapi pangkatnya naik terus. Akhirnya berpikirlah kita bahwa kayaknya Tuhan ini tidak ada. Masa saya rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi kok rezeki cuma begini-begini saja. Buat kita kufur akan nikmat. Sampailah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Padahal hadirin sekalian, kalau kita mau renungkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik. Bisa saja ya kata Allah, rezekimu begini saja. Nanti kalau kau punya mobil, punya kendaraan, bisa-bisa masjid kau lewati. Ya rezekimu begini-begini saja. Nanti kalau kau sudah banyak harta, bisa-bisa kau berpikir yang aneh-aneh, selingkuh kah, apakah? Akhirnya sebetulnya apa yang olehnya itu bersyukurlah akan nikmat Allah. Apa yang terjadi dalam kondisi kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah. Mungkin dengan kita mengharapkan lebih, dengan kelebihan itu kita bisa terperangkap, dan Allah lebih tahu itu. Hadirin sekalian jemaah Jumat rahimakumullah. Nah, olehnya itu, inilah cara iblis menyesatkan kita, cara setan menipu, menyesatkan kita terhindar dari jalan lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Iblis itu berusaha mencari teman. Setan itu mencari teman dari kalangan manusia, karena dia itu sudah pasti tempatnya di neraka. Sekarang dia berpikir bahwa dia masuk neraka itu kan lantaran Adam alaihissalam. Makanya dia berusaha untuk mencari anak cucu Adam supaya dia ajak nanti teman nanti ke neraka. Itu misinya iblis. Sampai-sampai ada sebuah riwayat kala berhasil kepada manusia, luar biasa senangnya iblis sebagai komandan. Senang iblis ketika manusia itu sesat, manusia itu jauh dari Allah. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau saya sebut tadi bahwa iblis berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya untuk dia temani nanti ke neraka. Sekarang siapa sih yang dimaksud daripada teman-teman iblis itu? Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwasanya suatu ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang iblis berwujud manusia, bertemu kepada Nabi untuk menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Nabi. Apa pertanyaannya? Nabi berkata kepada iblis, "Siapa Anda?" Iblis menjawab, "Saya iblis." "Mau apa?" "Saya diperintahkan oleh Allah untuk menemuimu ya Muhammad, menjawab segala pertanyaan."
Kemudian Nabi menjawab pertanyaan pertama, iblis, ada berapa sih teman-teman dari kalangan umatku? Dari kalangan umatku. Tidak usahlah kita berpikir orang non-muslim, orang kafir, tidak usah. Tapi ini dari kalangan umat Nabi sendiri. Siapa teman iblis itu? Yang pertama, hakim yang curang, pemimpin yang tidak adil. Itu teman pertama iblis. Bayangkan Pak, luar biasanya ini hakim. Hakim tatkala memutuskan sesuatu dengan tidak adil, luar biasa. Sesuatu yang benar bisa disalahkan, sesuatu yang salah bisa dibenarkan. Itu musuh terbesar iblis. Maksudnya teman terbesar iblis. Yang kedua adalah orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong, orang kaya yang merasa hebat, orang kaya yang merasa dirinya paling bisa, tidak memperdulikan lagi di sekitarnya. Na'udzubillah, ini teman iblis. Kemudian yang ketiga adalah pedagang atau pengusaha yang berkhianat. Bayangkan kalau pengusaha kita sudah berkhianat, dia main timbun-timbun barang, Pak. Yang menyebabkan inflasi, menyebabkan harga tidak stabil di pasar gara-gara pengusaha tersebut. Dia hanya memperkaya dirinya sendiri, hanya memperkaya kelompoknya saja. Teman iblis. Kemudian yang keempat, teman iblis adalah orang yang suka fitnah. Baik, fitnah ini luar biasa. Kalau kita dibunuh orang itu langsung mati. Tapi kalau mau fitnah, itu membunuh orang berkali-kali. Bahkan lebih kejam daripada pembunuhan. Itu fitnah, musuh besar iblis. Kemudian keempat, kelima, yaitu adalah orang yang berzina. Hati-hati, berzina, selingkuh, ini teman iblis juga. Kemudian apalagi, yaitu orang yang pemabuk, minum khamar. Bahkan diklaim orang yang minum khamar, ketika dia meninggal ada khamar dalam perutnya, dia seperti mati sulul khotimah. Hati-hati. Kemudian yang ketujuh, orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat dia Pak, sholat tapi dia seperti main-main, tidak fokus, tidak khusyuk. Nah ini teman iblis juga. Kemudian orang yang enggan berzakat, tidak mau mengeluarkan hartanya. Kemudian yang kesembilan, orang yang memakan hak orang lain, memakan hak anak yatim. Hati-hati. Orang yang memakan harta orang lain, memakan hak anak yatim, itu seperti orang yang mendustakan agama. Dalam Quran surah Al-Ma'un, "Ara'aita allazi yukadzibu bihi wa dzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Siapa itu pendusta agama? Dia yang tidak memberi bantu orang lain, tidak memberi makanan orang miskin. Fawailun lil musallin, maka celakalah dia orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun. Fawailun lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dia sholat, dia beragama, tapi agamanya dusta lantaran enggan menolong sesamanya, enggan menolong orang fakir, orang miskin. Dan yang terakhir, teman iblis adalah orang yang panjang angan-angan, selalu bermimpi, berkhayal, tapi wujud, ikhtiar dan doanya tidak ada. Teman iblis. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita sudah tahu bahwa iblis adalah musuh nyata bagi kita manusia, berusaha menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Kemudian tadi sudah disebut beberapa teman-teman setan, teman-teman iblis, mulai dari hakim yang curang, kemudian pemimpin yang tidak adil, kemudian pedagang yang berkhianat, orang kaya yang sombong, berzina, pemabuk, pemfitnah, orang yang tidak khusyuk lalai dalam sholatnya, tidak mau membayar zakat, memakan harta orang lain, kemudian panjang angan-angan. Maka sekarang berusaha kita supaya jangan termasuk dalam kelompok tersebut. Jangan kita sampai masuk dalam 10 kelompok tersebut yang menjadi teman iblis. Nah, pertanyaannya, bagaimana
menghadapi iblis ini, supaya kita tidak masuk ke dalam kelompok itu. Satu, perbanyak istighfar, zikrullah, ingat Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selalu berlindung kepada Allah dari bahayanya iblis. Kemudian jangan dekat-dekat ke tempat maksiat. Kalau kita tidak mau masuk terjebur dalam sungai, jangan dekat-dekat dengan sungai, Pak. Kalau tidak mau bermaksiat, jangan dekat-dekat dengan tempat maksiat. Kemudian yang ketiga adalah sering-sering berpuasa. Iblis itu masuk melalui saluran tubuh manusia. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana caranya Rasulullah persempit jalan iblis melalui saluran tubuh, melalui apa? Melalui zikir dan lapar. Jadi kalau kita lapar, kita puasa, kita mempersempit iblis masuk ke dalam diri kita. Kemudian yang terakhir adalah yaitu kita yakin bahwa tujuan daripada iblis pasti menjauhkan kita dari Allah. Tujuan daripada iblis pasti menyesatkan kita dari jalan yang diridhoi Allah. Semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa hikmah. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.